Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintetis protein. Sintetis protein adalah proses dalam pembentukan protein yang melibatkan adanya sintetis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. DNA akan memberikan perintah untuk membuat protein dan selanjutnya RNA akan melaksanakan sintetis protein. Sintetis protein ini sendiri terjadi pada inti sel dan juga ribosom dengan bahan yaitu asam amino. Asam amino yang ada pada sintetis protein ini akan ditentukan oleh DNA. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis DNA. Ada dua jenis DNA yaitu DNA sense dan DNA antisense. DNA sense adalah DNA yang memiliki untaian DNA dari arah 3 aksen menuju 5 aksen. DNA sense sendiri ini berfungsi sebagai cetakan atau template. Yang kedua yaitu DNA antisense. DNA antisense memiliki urutan dari 5 aksen menuju 3 aksen. DNA ini berperan sebagai coding atau pengkode. Nah, untuk yang selanjutnya ada tahap-tahapan pada proses sintetis protein. Sintetis protein sendiri terdiri dari dua tahap, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Yang pertama adalah proses transkripsi. Proses transkripsi adalah proses dalam menyintetis mRNA dengan bantuan yang diarahkan oleh DNA. Transkripsi ini terjadi pada nukleus dan memiliki fungsi yaitu sebagai untuk menyintetis mRNA, tRNA, dan rRNA. Kemudian yang selanjutnya ada mekanisme transkripsi. Mekanisme transkripsi terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, serta terminasi. Proses yang pertama ada inisiasi. Inisiasi terjadi pada saat ada RNA polimerase menempel pada promotor yaitu titik mula transkripsi pada DNA template untuk memulai proses sintetis protein. Yang kedua yaitu ada proses elongase. Elongase sendiri terjadi pada saat pengikatan RNA polimerase sehingga mengakibatkan kedua untai DNA ini memisah, lalu akan terjadi elongasi pada sepanjang DNA. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses terminasi terjadi pada saat RNA polimerase tadi sampai pada titik terminator atau titik akhir dan mengakibatkan perpisahan antara RNA polimerase, DNA, kemudian mRNA. Nah, hasil dari RNA tadi yang sudah dibuat akan terdiri dari 2 wilayah, yaitu wilayah ekson dan wilayah intron. Wilayah intron nantinya akan dihapus oleh spilososom dan kemudian wilayah ekson akan bergabung menjadi mRNA yang utuh. Di sini mRNA akan terdiri dari 3 basa nitrogen atau yang disebut codon dan nantinya akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus untuk menuju sitoplasma dan memulai proses selanjutnya yaitu proses translasi. Proses yang kedua yaitu proses translasi. Proses translasi adalah proses dalam menerjemahkan urutan nukleotida yang ada pada sitoplasma dalam ribosom. Urutan nukleotida ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Urutan nukleotida yang dibaca dalam bentuk triplet atau bisa disebut dengan codon ini dibaca dari arah 5 aksen menuju ke 3 aksen. Nah, selanjutnya ada tahapan pada translasi. Apa saja itu? Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar. Subunit ribosom kecil akan terikat pada bagian start codon. Lalu, asam amino akan dibawa ribosom oleh tRNA sehingga terbentuk basa komplement antara codon mRNA dan antikodon tRNA. Kemudian, subunit besar akan terikat membentuk kompleks translasi. Ribosom unit besar ini terdiri dari 3 bagian yaitu exit atau E, peptidil atau P, aseptor atau A. Selama proses
elongasi, asam amino akan dibawa ke mRNA oleh tRNA. Ketika tRNA dengan asam amino berikatan pada situs A, maka terjadi pemutusan asam amino pada situs B, yang mengakibatkan asam amino berpindah ke situs A dan membentuk ikatan peptida. Translasi akan bergerak ke kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E. Kemudian situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA berikutnya. Elongasi terus berlanjut sampai mencapai codon stop pada titik terminasi. Rilis akan mengikat situs A pada codon stop dengan peptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs B. Kemudian seluruh kompleks akan memisah dan akan menghasilkan protein. Nah, singkatnya, proses sintetis protein adalah saat DNA membentuk mRNA, kemudian mRNA akan meninggalkan inti sel menuju ke dalam ribosom pada sitoplasma dan melaksanakan proses translasi. Nah, proses translasi ini yang nantinya akan menghasilkan asam amino atau yang disebut dengan protein. Kemudian selanjutnya kita akan membahas codon. Codon yang akan sering kita jumpai pada proses sintetis protein ini ada dua, yaitu codon stop dan codon start. Yang pertama adalah codon start terlebih dahulu. Codon start adalah codon yang terdiri dari satu triplet codon, yaitu AUG atau methionine. Yang kedua adalah codon stop. Codon stop terdiri dari UAA, UAG, serta UGA. Nah, nantinya hasil codon ini akan diterjemahkan menjadi asam amino. Ada 20 asam amino, yaitu ada alanin, arganin, asam asparat, asparaganin, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, methionin, fenilalanin, prolin, serin, trenin, triptofan, tirosin, dan valin. Nah, itu dia penjelasan singkat saya mengenai sintetis protein.